Sinteyong berisyarat ogah tinggalkan timnas Indonesia, tapi tetap tergantung dengan PSSI. Selanjutnya, dianggap lolos 16 besar lewat keberuntungan, Coach Justin murka. Yang terakhir, orang yang ingin Sinteyong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia disebut tak memiliki IQ tinggi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan tawaran untuk melatih negara lain. Namun, Sinteyong menyiratkan bahwa timnas Indonesia tetap jadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Kontrak Sinteyong berakhir pada Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini lalu mengungkapkan bahwa ada tawaran kontrak yang datang untuk dirinya dari sebuah negara. Bila Sinteyong benar-benar tergoda untuk menerima tawaran tersebut, maka pelatih asal Korea Selatan ini bisa mengambil jalan pintas. Caranya dengan memutus kontrak dan membayar penalti. Hal tersebut sah dan sesuai dengan klausul perjanjian. Namun Sinteyong tidak melakukan itu. Ia ingin komunikasi dengan timnas Indonesia tetap yang jadi utama. Timnas Indonesia menjadi prioritas pertama Sinteyong dalam menentukan masa depan. Ya, memang ada pembicaraan untuk perpanjangan kontrak dan saya bisa saja membayar penalti untuk mengakhiri kontrak lebih awal dan pergi ke tempat lain. Tetapi untuk saat ini saya akan memenuhi janji saya untuk bersama Indonesia sampai bulan Juni, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong sudah memenuhi target 16 besar Piala Asia. Namun menurut Erick Thohir, satu hal lagi yang patut dinanti dari kiprah Sinteyong adalah penampilannya saat membawa timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Turnamen ini sekaligus menjadi ajang kualifikasi Olimpiade. Sinteyong pun dikontrak PSSI sejak akhir 2019 dan mulai aktif bertugas sejak awal 2020. Maka dengan segudang tugas yang ia dapatkan, Sinteyong terbilang mendapatkan penilaian positif dari penggemar timnas Indonesia. Sinteyong disebut punya peran besar membenahi dasar-dasar sepak bola di timnas Indonesia, termasuk soal fisik dan taktik. Sinteyong juga berjasa besar memberikan kesempatan tampil pada pemain muda seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda kini punya tim nasional dengan rata-rata usia pemain yang masih sangat belia. Dan informasi bola selanjutnya, pengamat senior sepak bola Indonesia Coach Justin mengatakan bahwa kiprah Indonesia di Piala Asia 2023 bukanlah faktor keberuntungan semata. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia mengakhiri keikutsertaan mereka di Piala Asia 2023 dengan sampai di babak 16 besar sebelum dikalahkan Australia. Pencapaian ini merupakan yang terbaik bagi timnas Indonesia sepanjang 5 kali mereka berpartisipasi di Piala Asia sejak edisi pertama di tahun 1996. Timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah finish sebagai 4 tim teratas peringkat ketiga terbaik dengan perolehan 3 poin. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar terbilang cukup dramatis karena ditentukan oleh laga dari grup lain pada detik-detik terakhir. Ketika itu pertandingan grup F antara Oman dan Kyrgyzstan yang sama-sama berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Jika meraih kemenangan justru hanya bermain imbang. Hal tersebutlah yang kemudian mengantarkan timnas Indonesia mengklaim satu tiket tersisa untuk berlaga di babak 16 besar meskipun akhirnya takluk oleh Australia. Performa luar biasa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda di Piala Asia 2023 kemudian mendapatkan tanggapan dari pandit senior Coach Justin. Menurutnya, gelaran Piala Asia menjadi tolak ukur bagi timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain muda. Piala Asia ini kan parameter skuad, apa timnas ini yang sudah dibentuk, timnas baru dan tim termuda. Mungkin pemain kayak Patinama, Ahmad dan Wallace yang sudah agak senior, itu sebenarnya kita nggak bisa berharap terlalu banyak, ujarnya. Akan tetapi Coach Justin bangga dengan pencapaian timnas Indonesia yang mayoritas dihuni pemain muda tapi mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Meski begitu, Coach Justin tidak terlalu peduli dengan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa pencapaian timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hanya sebuah keberuntungan. Coach Justin bahkan sampai mengingatkan bahwa timnas Indonesia juga pernah mengalami ketidakberuntungan di Piala Asia termasuk 2 gol bunuh diri dari Elkan Baggett dan Justin Hubner. Orang bisa bilang, oh luck dan lain-lain. Mungkin mereka lupa yang bilang kalau Indonesia punya luck, lupa lawan Irak syutingnya kena mistar. Lupa bahwa ada gol bunuh diri Hubner, lupa tadi juga gol bunuh diri di flagnya si Baggett, dan terus lupa kalau Italia juara Eropa dengan 2 kali adu penalti di semifinal dan final, lupa kalau Argentina adu penalti di final itu nggak pernah disebut. Tapi kalau Indonesia sedikit keberuntungan langsung keluar-keluar di media.
Cuman kalau kerugian atau ketidakberuntungan Indonesia nggak pernah disebut, kata Coach Justin. Ia pun menambahkan bahwa penggemar sepak bola nasional sebaiknya fokus untuk mengawal timnas Indonesia agar berkembang di masa depan. Ya, orang yang ingin Sinteyong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia disebut tak memiliki IQ tinggi. Pernyataan itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede ketika diwawancarai media Malaysia Harimau Malaya. Menurut Haris Pardede, apa yang dicapai Sinteyong bersama timnas Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Karena itulah pria yang biasa disapa dengan Bung Harpa ini heran. Masih ada saja orang yang menuntut agar Sinteyong dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Memang nggak semua orang IQ-nya di atas 80 ya. Mereka nggak bisa melihat bahwa Sinteyong sudah bekerja keras dengan tim, dengan kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang tidak ideal di sini kan Liga Indonesia ini bukan yang terbaik, bahkan di Asia Tenggara. Namun Sinteyong bisa meramu menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi saya pikir Sinteyong sudah memberikan yang terbaik loh dan mencatatkan sejarah. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Sinteyong out, mungkin ya dia yang harus out, kata Bung Harfa. Sinteyong menangani timnas Indonesia sejak Desember 2019. Ada sejumlah pencapaian yang dicetak oleh pelatih 53 tahun ini selama 4 tahun menangani timnas Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level tim nasional melaju ke putaran final Piala Asia, U20, U23, dan senior. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia dari yang awalnya di peringkat 176 dunia menjadi 142 dunia. Sinteyong juga berani memotong satu generasi sehingga menurunkan mayoritas pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Satu lagi, Sinteyong juga mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya meloloskan Timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia. Namun, sederet pencapaian tadi tak menjamin Sinteyong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI yang segera berakhir pada 30 Juni 2024 ini. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Sinteyong harus mencapai target lanjutan, yakni meloloskan Timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 2024. Jadi, layakkah Sinteyong terus membesut Timnas Indonesia ketika kontraknya berakhir pada Juni 2024 nanti? Ya, hanya Ketua Umum dan Esko PSSI yang bisa memberikan penilaiannya.